Selamat pagi para mahasiswa Computer Science Statistik kelas LA06. Baik, kita hari ini memasuki tentang ini terekam dan misalnya kita membutuhkan integral X pangkat N dx sama dengan seperpangkat N plus 1 X pangkat N plus 1 tambah C. Nah, biasa kalau mau model balik ini gampang ya. Kita ambil aja belakang ini, kita misalkan Y. Ya, kita misalkan. Jadi misalkan Y sama dengan seper N plus 1 X pangkat N plus 1 tambah C. Ya. Mic-nya lepas ya. Pakai mic itu. Oke. Jadi ya misalkan nanti ini yang merupakan jawabannya ini kan. Jadi kebalikan ya. Jadi kalau ini kita diferensialkan, Y aksen itu turunan pertamanya apa? DY pada X. Ya. DY pada X sama dengan atau Y aksen nih. Seper N plus 1 pengali. Nah, ini pangkatnya X pangkat N plus 1. Pangkatnya N plus 1 kali X pangkatnya dikurang 1. Ya enggak? Kan ini diferensial ya. Tambah C turunannya 0. Ini coret enggak nih? N plus 1 coret enggak? Coret. Kemudian 1 kurang 1 ini coret lagi. Jadi tinggal berapa? Ya, maka kembali ke soalnya. Ya. Dia kembali ke soal. Ketutup ya. Jadi dy per dx ya kembali soalnya x pangkat n nih sama dengan x pangkat n, betul? Maka hasil integral apabila kita diferensialkan dia akan sama dengan soalnya ya. Nah, ini kali silang sehingga dy adalah x pangkat n dx. Kemudian dibalik ya, ini kita balik jadi x pangkat n dx sama dengan dy. Setelah itu kita integralkan. Integral x pangkat n dx sama dengan integral dy. Ya. Nah, jadi integral x pangkat n dx sama dengan integral dy ya. Nah. Integral dy y. Karena y ini yang kita misal tadi kan masukannya. Jadi x pangkat n dx adalah seper n plus 1, kita salin nih yang kita misalkan tadi. Y itu adalah seper n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c. Sampai sini jelas nggak? Ya, ini sebetulnya caranya hasil integral itu kita diferensialkan, kemudian tetapi nanti ada yang kita tidak bisa balik itu, maksudnya seperti Anda belajar arcus, isinya nggak? Nah, kebalikannya itu bisa dibalik gini juga bisa, tetapi kita bisa menggunakan integral dengan substitusi trigonometri, ya. Nah, nanti saya masuk rencana masuk hari ini. Oke, jelas ya. Semua rumus yang tunggalnya itu bisa kita buktikan nih. Nah, ini berlaku juga untuk yang menjemuk. Ini single ya, x-nya single. Jadi kalau x yang kita ganti u pangkat n du ya sama dengan seper n plus 1 u pangkat n plus 1 tambah c. Ya, semua x ganti u. U itu adalah fungsi X yang bukan X. Misalnya 2X plus 1, ya, dan sebagainya. Jelas maksudnya?
kurang jelas, ngomong ya, nggak apa-apa ya. Saya ulang lagi, nggak apa ya. Ini maksudnya gini, sebenarnya penting Anda perhatian nih, ini kan nanti saya berikan ke Anda juga. Penting mengerti, kadang-kadang, bukan salah sih mencatat itu, benar. Tetapi ya itu apabila dosennya nggak kasih ini, atau tulis di sini, zaman dulu saya kuliah tuh, apa istilahnya, kejar-mengejar, dosen catat terus sampai sana. Terus saya sini ternyata, apa sudah selesai, dihapus sih. Jadi kita main kejar-kejaran. Nah itu, jadi ini perhatiannya ya, penting mengerti dulu, oke? Nah, kemudian, bentuk majemuk itu mungkin di SMA Anda menggunakan cara misal, ya, cara misal. Contohnya ini, saya contohkan ya, supaya agak cepat kita. Jadi soalnya kalau enggak kita waktunya agak ini ya. Jadi integral dari sin pangkat 2x kali cos x dx. Ini sama enggak dengan yang ini, boleh enggak kita ubah jadi sin x kurung pangkat 2? Ya kan? Kali power. Wah, terganggu ini. Saya rasa ini terganggu. Ini baru ini. Nggak usah nulis sih. Sorry deh dulu. Ini Wacom ini kadang-kadang ini enggak pas gitu, dia enggak keluar ini. Ini tulisannya. Kalau pakai ini juga enggak. Harusnya ini pakai ini. Ini saya pakai kursor aja enggak bisa nulis ya. Baik. Ini pakai kursor ya. Coba. Oke, ini. Maaf ya, ini aduh. Ini pakai kursor bisa. Kursor nulisnya agak susah kan. Kita menulisnya. Jadi harus pakai pen. Pennya, nah ini pas ditulis gini nggak mau deh. Oke, bisa.
Yang mana? Ya, tunjuk di situ aja. Yang mana? Di in- ya, draw. Memang di draw kan dari ini kan? Oh, itu ini ya. Hah? Di bawah. Ini. Yang mana? Ini. Kanan. Ini. Saya baik ke whiteboard ini kan. Enggak, ini enggak nyala Wacom ya. Wacomnya colokan ini. Penyakit. Aduh. Muncul sebentar Wacom tapi mati lagi deh. Saya juga pakai alat begini gitu. Pasang manual loh. Manual cuma enggak ada ini yang nanti apa temannya. Pindahkan ini awan. Oke. Udah. Oke. Udah bisa. Ampun. Oke ya, intro. Ya, biasa pakai ini saya hapus. Jadi sin Cora X ini bisa kita tulis sin X kurang pangkat 2 kan? Dikali cos X dx, ya kan? Dikali cos X dx. Nah, kalau Anda bingung, Anda bisa menggunakan pemisalan. Dimisalkan sin X-nya ini sebagai U. Ya. Jadi sini misalkan U sama dengan sin X. Kemudian diturunkan, ini cara SMA ya. Turunan U tadi kan DU pada X. Nah. Mungkin di SMA sering pakai Z ya. Sama ya. Nah, turunan sin apa? Cos X. Kali silang, maka DU adalah cos X dx. Nah, sama enggak? Jadi kalau Anda ganti sini, ini adalah integral U pangkat 2. Cos X dx ini Anda ganti dengan DU. Nah, sesuai rumusnya, ini adalah integral U pangkat 2 dx adalah 1/n, n ini 2 ya, 1/n plus 1, ya enggak? U pangkat n plus 1 tambah C. Sehingga hasilnya 1/2 tambah 1, 3. U pangkat 3 tambah C. Nah, U-nya kita ganti dengan sin, ya enggak? U-nya tadi kan kita misalkan dengan sin. Kita ganti dengan sin pangkat 3 X tambah C. Selesai.
Jelas ini? Nah, kalau mau langsung juga bisa. Jadi banyak cara ya. Jadi caranya bisa kita pakai ini. Bisa juga kalau Anda sudah mahir, bisa Anda langsung pakai ini. Integral sin pangkat 2x cos x dx. Nah, ini sin kuadrat ini sin x kurung pangkat 2. Sedangkan cos x dx ini turunan dari apa? Turunan dari sin nggak? Kalau lupa cara pakai dv ya. D dari V. Ya, D dari V. Coba itu sini. dv sama dengan sin x dv sama dengan cos x dx. Sorry. Cos x dx sama dengan cos x dx. Kita integralkan. Integral dv sama dengan integral cos x dx. Integral dv V kan. Integral cos adalah sin x. Nah, jadi ini V-nya nih. V-nya masuk ke sini. Paham nggak? Ini langsung ya. Ini ya baca ini kan U pangkat 2 DU. Sin X kurang pangkat 2 D sin. Ya. Berarti rumusnya seper-N plus 1 U sin. Ya, U-nya sin X N plus 1 tambah C. Sama dengan seper 2 tambah 1 3. Sin pangkat berapa? 2 tambah 1 3. Boleh masuk ke dalam. Tambah C. Selesai. Jadi ini pakai ini direct. Yang atas pemisahan itu indirect. Sudah jelas? Halo? Jadi maksudnya? Ya, ada dua cara ya. Mau pakai cara, kalau kurang jelas pakai cara misal aja. Kalau sudah ngerti boleh langsung. Oke? Nah, kalau sudah ngerti ini, kita masuk dengan konstruksi ini. Yang agak sulit itu nanti adalah ya masuk dengan integral yang kerap kali kita jumpai, ya. Saya tabuk power. Jadi integral yang kerap kali kita jumpai, ya. Integral yang sering kali atau kerap kali ya. Yang sering kali kita jumpai. Yaitu apa integralnya? Yang pertama adalah integral cos pangkat 2 x dx. Sebetulnya ini termasuk rumus reduksi. Nanti ya. Bisa pakai reduksi, bisa agak tanpa reduksi. Ya. Yang kedua adalah integral sin pangkat 2 x dx. Ketiga adalah integral dari kosekan x dx. Yang keempat adalah integral secant x dx. Ya. Kalau ini nanti integral kosekannya adalah hasilnya ln ko kurang ko. Ya. Kosekan adalah ko kurang ko. Jadi kosekan x dikurang kotangen x tambah c. Dari mana datang nanti kita buktikan ya. Demikian juga integral secant x dx adalah ln secant x ditambah tangen x tambah c. Ya, yang dua ini nanti yang atas ini kita menggunakan rumus sudut kembar. Anda mesti ingat sudut kembar cos dan sin. Kalau sin 2x rumusnya apa? 2 sin cos, ya nah. 2 sin cos sudutnya setengah kali. Setengah kali 2x, x dan x, ya nah. Kalau cos kalau ini sin, kalau cos ada pertama cos 2x apa? Cos kuadrat kurang sin kuadrat. Ya, setengah kali x dan x, ya nak. Ini datang tahu cos 2x itu sama cos dalam kurung x tambah x. Nak? Cos 2x adalah cos dalam kurung x tambah x. X tambah x kan 2x. Nah, pakai rumus cos A plus B. Rumusnya apa? Kokosin sin. Kokosin sin
tandanya berlawanan. Kalau plus jadi min, ya kan? Kan ini pelajaran di SMA dulu. Lupa. Oke, kita lihat di sini. Anda tahu cos A plus B adalah cos sin sin. Cos sin sin. Tandanya berlawanan. Kalau tandanya berlawanan. Kalau ini plus, ini min. Sudut pertama A, kedua B. Pertama A, kedua B. Nah, berarti cos 2X itu adalah sama dengan cos X tambah X enggak? Sama dengan apa? Kosin sin. Nah, kosin sin. Tandanya tambah jadi min, ya kan? Sudut pertama apa? X, kedua X. Pertama X, kedua X. Pertama X, kedua X. Nah, ini ada cos kali cos. Cos pangkat 2X min sin kali sin kuadrat X. Itulah datang rumus cos 2X yang pertama. Betul enggak? Jelas? Nah, rumus kedua itu datangnya kita mau dalam apa? Dalam cos. Nah, kita tahu rumus sin kuadrat X tambah cos kuadrat X berapa? 1. Nah, kalau kita pakai yang kedua itu adalah kita ambil dari rumus pertama tadi ini. Cos pangkat 2X dikurang sin kuadrat X. Kita mau dalam cos, maka sin kuadrat ini kita substitusi. Ambil dari sini. Sin kuadratnya berapa? Ya, sin kuadrat X-nya adalah 1 dikurang cos kuadrat X. Kita ganti sini. Jadi cos kuadrat X dikurang, dalam kurung 1 kurang cos kuadrat X. Hasilnya apa? Cos kuadrat X min 1 tambah, min kali min ya, plus cos kuadrat X. Cos kuadrat tambah cos kuadrat berapa? 2 cos kuadrat X min 1. Inilah cos 2X yang kedua. Yang ketiga, itu pakai rumus pertama juga. Rumus pertama tadi adalah bahwa cos 2X adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali 2X, X. Ya kan? Nah, kita punya rumus yang sama tadi, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X adalah 1. Kita mau jadikan dalam sin, berarti cosnya kita substitusi. Ya nak? Kita ganti cosnya. Cosnya kita ganti sama dengan apa? 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, kita ganti dari sini. Cos itu adalah 1 kurang sin kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Maka cos 2X berapa? 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Sudah jelas sekarang ya? Dari situ ya. Nah, kalau sudah tahu itu, barulah kita mau cari ini dulu. Kalau kita mau cari tadi ini apa? Integral dari cos kuadrat X dx. Berarti tadi rumus yang ada cosnya apa tadi? Yang rumus 1, 2 atau 3? Yang jangan satu campuran. 2 ya. Dalam cos semua, 3 dalam sin semua. Rumus nomor 2-nya tadi apa? Cos 2X adalah apa? 2 cos pangkat 2X min 1, sudut setengah kali ya. Sehingga min 1-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi apa? 1 tambah ya nak? Cos 2X mau dikurung atau tidak ini boleh. 2 sama dengan 2 cos kuadrat X. Berapa cos kuadrat X? Cos kuadrat X adalah 1 ditambah cos 2X per 2. Ya nak? Per 2. Nah, maka di sini di bawah ya. Ini sama dengan apa? Cos kuadratnya kita substitusi. Kita ganti dengan 1 ditambah cos 2X per 2 dx. Ya kan? Nah, 1/2 ini boleh nggak keluar? Keluar ya. Keluar. Tinggal apa? Integral 1 ditambah cos 2X dx. Sama dengan setengah kali integral 1 kali dx ditambah integral cos 2X dx. Ya nak? Nah, setengah kali integral dx apa? X.
ditambah dengan, nah ini namanya belum sama ya, disamain dulu. Jadi cos 2x sengaja ya, D 2x sengaja. Tapi sengaja ini harus disamakan. Turunan 2x berapa? 2 kali turunan x kan 1 dx. Padahal yang ada sini apa? Dx saja. Terjadi kelipatan 2 enggak sini? Ini yang langsung ya, kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1 dikali seberapa sini? Seperdua. Karena setengah kali 2 dx kan 1 dx. Ya, seperdua kali 2 dx kan 1 dx. Itu maksudnya. Paham enggak yang ini? Yang lain ada paham? Nah, turun tutup. Terus ini sama dengan apa? Setengah kali x setengah x ditambah setengah kali setengah seperempat. Terus integral cos U du apa? Rumusnya. Integral cos U du adalah sin U tambah C. Sin U kan? Integral cos U du adalah sin U. Integral sin U du adalah min cos U tambah C. Hati-hati ya. Sampai sini jelas ya? Oke. Nah, kita lanjut ya. Yang penting perhatiin dulu, ngerti ya. Soal catat itu kan nanti note ini juga saya kasih ke Anda, nanti di rumah latihan sendiri. Nah, sekarang yang tadi yang pertama ya. Ini yang pertama, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah integral sin kuadrat x dx. Kita tahu tadi rumus nomor 3 apa tadi? Bahwa cos 2x adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat sudutnya setengah kali x. Terus yang ini min 2 sin kuadrat x dipindahkan ke ruas kiri. Jadi apa? Plus 2 sin kuadrat x adalah 1. Cos 2x pindah ke kanan jadi cos 2x. Min cos 2x ya. Sehingga berapa sin? Berapa sin kuadrat x? 1 dikurang cos 2x per 2. Nah, kita ganti nih. Ini kita ganti. Sehingga ini menjadi integral dari 1 dikurang cos 2x ya, per 2 dx. Nah, seperdua ini, setengah ini boleh keluarkan. Setengah integral 1 dikurang cos 2x. Gitu ya. Jadi kurungnya ini ya, dx. Ini boleh dipecah menjadi 2 integral. Integral 1 kali dx. 1 kali dx integral dx. Min integral dari cos 2x dx. Terus integral dx, x. Nah, ini namanya belum sama nih. Disamakan, sengaja ya, sengaja. Jadi cos 2x, d 2x. Sengaja, supaya bisa selesaikan. Nah, akibat sengaja ini nilainya beda. Ini turunannya berapa? 2 dx. X turunannya 1 kan? 1 dx, 2 kali 1 dx, 2 dx. Pada yang ada sini, dx saja, terjadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1 dikali 1/2. Jadi ini setengah kali x setengah x. Setengah kali min setengah min 1/4. Integral cos U du adalah sin U. U-nya 2x tambah C. Anda tahu bedanya dengan yang tadi? Ini plus. Sini apa? Ini min. Ya, ini sama. Betul enggak? Sudah jelas? Di sini ada pertanyaan. Halo. Kalau enggak ada, kita masuk integral yang agak. Ada pertanyaan enggak dulu? Silakan. Saya terlalu cepat ya? Hah? Terlalu cepat. Nah, yang belum. Yang tadi kan ada 3, 4 tadi kan. Nah, bagaimana kita membuktikan yang ini? Tadi mana? Mengapa integral kosekan x dx adalah ln harga mutlak kosekan x kurang potangan? Mengapa integral kosekan x adalah ln harga mutlak kosekan x tambah tangan? Nah, ini sedikit agak beda ya. Yang nomor 3 adalah integral kosekan x dx. Anda tahu
Kosekan itu sepersin enggak? Berarti kalau dia turun ke penyebut menjadi sinus enggak? Jelas? Kemudian sin X, kalau kita pakai sudut kembar, Anda belajar tadi kan, sin 2X adalah 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2X, X. Tapi kalau sin X, tetap rumusnya tetap juga 2 sin cos. Tapi sudutnya setengah kali X, ya setengah X, setengah X. Nangkap maksudnya? Ya ini yang biasa ada. Nah, ini yang kita pakai sini. Jadi integral dx per 2 sin setengah X kali cos setengah X. Nah, ini sedikit agak aneh memang, tapi tidak apa-apa ya. Bagaimana sin setengah X ini menjadi tangen setengah X? Anda tahu tangen setengah X itu berapa? Adalah sin per cos nggak? Sin per cos sudutnya sama, setengah X, setengah X. Ya, setengah X, setengah X. Berarti dia harus apa? Berarti ini harus dibagi cos kan? Supaya si sin setengah ini menjadi tangen setengah X, maka dia harus bagi cos nggak? Maka di sini sengaja kita tulis, ya, ini menjadi 2 sin setengah X dibagi cos setengah X. Padahal cosnya sudah ada sini tadi ya. Cos setengah X sudah ada di sini. Karena ini dibagi, harusnya dikali lagi nih. Cos setengah X. Yang saya lingkari ini kalau dicoret sama enggak ke semula? Oke. Karena sudutnya setengah X, si dx ini kita ubah jadi d setengah X. Berarti turunannya berapa? Setengah dx enggak? Padahal yang ada dx saja terjadi kelipatan setengah. Per setengah menjadi 1 kali berapa? Kali 2 kan? Di depan atau di dalam? 2-nya bisa coret enggak? Maka ini menjadi integral d setengah X per sin per cos apa? Tangen setengah X. Cos kali cos. Cos kuadrat setengah X. Nah, Anda tahu cos kuadrat di penyebut dinaikkan ke atas jadi apa? Sekan kuadrat. Ya kan? Karena apa? Cos kali sekan 1. Berarti kosinus adalah sepersekan. Atau sekan adalah seperkos. Seperkos kuadrat berarti sama dengan sekan kuadrat. Jadi cos kuadrat naik ke atas menjadi sekan kuadrat setengah X D dari setengah X. Setengah itu udah ada ya. Ini naik ya. Ini naik ke atas. Tinggallah tangen setengah X. Anda tahu nggak sekan kuadrat U? Sekan kuadrat U ya. Sekan kuadrat U DU atau U aksen. Sama dengan apa? Turunan dari apa? Tangen U. Betul nggak? Dan U turunnya sekan U kali U aksen. U aksen itu yang disebut sama dengan DU. Betul nggak? Ya. Ini DU ya. U. U aksen sama itu. Jadi turunan tangan adalah sekan kuadrat U kali U aksen. Nah ini sekarang sekan kuadrat U, U-nya setengah X, DU. Sama dengan diferensial dari tangan setengah X. Ya. Sekan kuadrat U, DU adalah diferensial dari tangan U. U-nya sendiri berapa? Setengah X. Per ya, setengah X. Per tangan setengah X. Hasilnya apa? Integral DU per U apa? Halo? Integral DU per U apa? Ln harga mutlak U. Ya enggak? Integral DU per U adalah ln tambah C. Ya enggak? Kurang jelas ya? Halo? Nggak apa-apa, kurang jelas, tanya aja. Jelas enggak ini? Nggak, rumusnya, saya ingatkan lagi. Rumusnya integral
integral dari du per u apa? Ln H U tambah C kan? Ini rumusnya kan? Maka ini integral du, u-nya adalah tangen setengah X, integral du per u adalah ln H U tambah C. Nah, sekarang kita buktikan dulu bahwa tangen setengah X ini identik nggak dengan apa tadi? Kosekan kurang kotangen. Sekarang ada. Harusnya kan hasilnya menjadi kosekan X dikurang kotangen X. Anda tahu kosekan itu apa? Kosekan itu apa? Sepersin X. Sedang kotangen itu apa? Cos X per sin X, cos per sin. Berarti penyebutnya harus mengandung sin X kan? Padahal yang kita dapat di sini apa? Tangen setengah X itu apa? Kita pecahin di sini. Yang kita ada kan tangen setengah X. Tangen setengah ini sama enggak? Sin per cos. Sin per cos sudutnya setengah X per, ini juga setengah X. Sin setengah X per cos setengah X. Tangen sin per cos kan? Ya kan? Nah, sekarang penyebutnya harus jadinya sin X. Ini padahalnya apa? Cos setengah X. Karena tahu rumusnya tadi bahwa sin X itu sudut kembar, pakai sudut kembar apa? 2 sin cos. 2 sin cos. Sudutnya setengah kali. Setengah X. Sini setengah X. Berarti sin X itu sama dengan 2 sin setengah X cos X. Padahal yang ada sini apa? Kosinus setengah X. Supaya menjadi sin X dikali berapa nih? Dikali dengan supaya ini cos setengah X ini menjadi sin X harus dikalikan berapa? 2 sin setengah X. Ini juga 2 sin setengah X. Ini kan nilai 1 nih. 1 enggak nilainya nih? Kalau dicoret 1 enggak? Nah, sehingga ini menjadi apa? 2 sin kali sin, 2 sin kuadrat setengah X. Per, nah ini menjadi 2 sin setengah X kali kosinus setengah X. Anda tahu? 2 sin setengah X. Nih, 2 sin setengah X kali cos setengah X sama dengan apa? Adalah sin X. Nah, 2 sin kuadrat setengah ini adalah rumus nomor 3. Masih ingat enggak? Bahwa cos X nomor 3. Cos X adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat sudutnya setengah kali setengah X. Nah, supaya min ini jadi plus, pindah ke kiri. Jadi plus 2 sin kuadrat setengah X adalah 1 kurang cos X. Nah, ini kita ganti nih. Sin ini kita ganti, ya. Ini kita ganti ke sini. Jadi apa? 1 dikurang cos X. Sekarang ada 1 bagi sin, sepersin. Cos bagi sin, cos per sin. Anda tahu sepersin sama dengan kosekan. Cos per sin sama dengan kotangen. Berarti nilai tangen setengah X identik nggak dengan nih? Identik dengan kosekan kurang kotangen. Jelas? Ini enggak dibuktikan, enggak mungkin ditanya bukti ini ya. Oke, tapi kalau mau ditanya bisa juga sih. Nah, akhirnya yang tadi itu mana tadi? Yang ini. Ini. Kita gantilah bahwa tangen setengah itu ternyata identik dengan kosekan X kurang kotangen X tambah C. Jelas sekarang? Maka integral kosekan X hasilnya ln H mutlak kosekan kurang kotangen. Pusing? Paham enggak? Ada yang kurang paham? Enggak apa-apa. Diulang lagi. Nah, kalau Anda sudah tahu ini, mencari sekan enggak perlu seperti ini. Enggak perlu. Ya. Sekan tadi mana rumus? Di atas lagi. Ini, sekan hasilnya nanti ln sekan tambah tangen. Ya, pasangannya nanti ya kosekan dengan kotangen. Seperti di mana ada gula, di situ ada semut. Dan di sini di mana ada kosekan, di situ ada kotangen. Di mana ada sekan, di situ ada tangen. Di mana ada sin, di situ ada cos. Di mana ada cos, ada sin. Itu yang nanti kita pakai
integral dengan substitusi trigonometri. Ya, nanti. Oke ya. Oke, jadi kita sekan kita pakai ini. Tadi kita dapat rumus tunggal tadi apa? Integral kosekan X dx adalah ln H mutlak apa? Ko kurang ko. Kokoriko. Itu saya pakai jabatan keledainya kokoriko. Jadi koko, jadi kosekan kotangen. Kosekan kurang kotangen. Tambah C. Nah, rumus majemuknya apa? Kita ganti X ganti U, boleh enggak? Kosekan U du adalah ln H mutlak kosekan U dikurang kotangen U tambah C. Jelas sampai sini? Nah, kemudian kita menggunakan sudut kuadran kedua. Memang biasanya kan Anda kenal biasanya apa? Ini alfa, sini 180 derajat kurang alfa, sini 180 derajat tambah alfa. Kuadran keempat 360 derajat min apa? Betul enggak? Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Gitu kan? Nah, sekarang kalau saya pakai yang lain, ini X, ini X. Sorry, bukan X. Ini 90 derajat. Kuadran pertama itu 97 kurang X enggak? Halo. Kuadran kedua apa? 90 derajat tambah X. Yang biasa dipakai gitu ya. Dan ya, ya 90 derajat tambah X kan? Nah, saya pakai kuadran kedua ya. Ya, kuadran keduanya. Baik. Sekarang kita cari ini. Kosekan 90 derajat ditambah X di kuadran kedua. Ini kuadran kedua ya. Sama dengan apa? Anda tahu sin atau kosekan. Kuadran pertama selalu plus. Sin plusnya di atas enggak? Sin tan cos sendiri ya. Plus di atas. Ya, plusnya di atas. Yang lainnya min. Kuadran kedua adalah plus. Berarti sini plus enggak? Nah, Anda belajar kalau sin 90 derajat tambah X jadi cos enggak? Halo. Sin 90 derajat tambah X adalah min, yang min dulu. Sin 90 derajat min cos min X. 90 derajat min X sama dengan apa? Anda belajar kan sinus 90 derajat dikurang X adalah cos X. Kuadran pertama kan selalu positif. Ya kan? Ini kuadran kedua ya. Ini kuadran kedua. Hati-hati. Ya, kuadran kedua untuk sin atau kosekan. Ini kosekan ya. Kosekan adalah plus. Kosekan pasangannya apa tadi? Di mana ada kosekan? Di situ ada kotangen. Dari sudut X. Jadi kotangen X. Kotangen X. Sekarang sekan. Sekan 90 derajat. Bukan sekan. Maaf, saya salah. Bukan. Salah nih. Bukan. Kalau kosekan, sekan. Kalau cos, sin cos. Kalau kosekan, sini sekan. Betul nggak? Kalau sin kan sin cos. Cos, sin. Kosekan, sekan, kosekan. Tangan, kotangan. Gitu ya. Nah, sekarang kotangan. Kotangan dari 90 derajat tambah X adalah apa? Kita lihat. Tangan atau kotangan. Kuadran pertama selalu positif. Positifnya di kuadran 1, 3 kan. Yang lainnya min. Yang ini kuadran kedua. Kuadran kedua tandanya negatif. Nah, kotangan dari sini apa? Tangan. Ya. Kosekan, sekan. Kotangan dari 90 derajat tambah X adalah min tangan. Paham? Halo, ini penting. Ini kalau tahu ini tidak bisa kerjakan. Ya, ini kuncinya di sini. Oke ya. Nah, setelah ini tahu, barulah kita masuk U-nya kita ganti dengan 90 derajat tambah X. Saya tanya dulu sebelum saya lanjutkan, ada yang masih kurang ngerti?
atau kurang paham? Halo. Nggak apa-apa, Anda tanya aja, jangan malu bertanya sesat di jalan kalau tanya alamat. Kalau belajar kalkulus, malu bertanya, tidak mengerti ujiannya, fail, gagal. Ya, hati-hati itu. Jadi di sini U-nya nanti kita ganti dengan ya, U-nya kita ganti dengan 90 derajat tambah X. Koran kedua ya. Jadi integral kita salin ya, rumus tunggalnya tadi dalam U, integral U du adalah apa tadi? Ln agak mutlak ko kurang ko, yaitu kosekan U kurang kotangan U tambah C. Nah sekarang U-nya ini kita ganti dengan koran kedua, yaitu apa? 90 derajat ditambah X. Kali diferensial dari U-nya 90 derajat ditambah X. Apa yang terjadi? Dari sini. Anda tahu tadi? Yang tadi ini tinggal nyontek yang tadi ini nih. Kosekan 90 derajat tambah X apa? Sekan X. Jadi ini berubah menjadi sekan X. Terus diferensial dari 90 0 kan? Ini 0, ini 1 nak? Kurung kali dx, betul nak? Kan ini 90 derajat konstan 0, X turunnya 1 kurung X. 0 tambah 1, 1 kali dx. Nah, jadi kan ini. Ya. Oh ya tadi ini, sorry. Saya itu terjemahannya, ini tadi menurut rumus panjangnya ini apa? Ini adalah sama dengan ln agak mutlak kosekan 90 derajat ditambah X, koran kedua, dikurang kotangan 90 derajat ditambah X, koran kedua, tambah C. Nah, ini berarti sama dengan ln dari apa? Nah, kosekan ini sama ini persis. Ini sama dengan sekan enggak tadi? Di mana tadi? Ini. Kosekan 90 derajat tambah X adalah sekan X, tapi kotangan 90 derajat tambah X adalah min tangan. Ya, kita masuk ganti sini. Ini hasilnya sekan X dikurang, ini hasilnya apa? Min kotangan X. Min tangan X, sorry. Min tangan X, ya kan? Lihat tadi kembali. Integral apa kotangan 90 derajat tambah X adalah min tangan X. Kita ganti dengan min tangan X. Jadi apa yang terjadi? Jadi integral sekan X dx adalah ln sekan min kali min plus tangan X tambah C. Maka terjadilah yang kita ingin buktikan bahwa integral sekan adalah ln agak mutlak sekan tambah tangan. Sudah jelas? Mengapa tambah min kali min itu yang jadikan. Sekarang sudah jelas ini? Ini sering dipakai nanti ya. Banyak dipakai di integral dengan substitusi trigonometri. Ya. Oke. Nah, kalau Anda sudah ngerti ini, baru kita masuk integral dengan integral dengan substitusi trigonometri. Ada yang kurang jelas? Ini pusing enggak Anda nih? Orang matematik statistik biasa kuat ya. Integral kalau teknik industri kabur ya. Integral dengan substitusi ya, substitusi dengan substitusi trigonometri. Trigonometri. Trigonometri nama lainnya apa? Goniometri. Jadi sebelum nama trigono, zaman saya sekolah bukan trigono, goniometri. Maka guru yang ngajar nama Indonesia ada dua, ilmu ukur sudut, ilmu ukur segitiga. Ya, ilmu ukur sudut, ilmu ukur segitiga atau goniometri. Sekarang nama trigonometri. Nah, ini sini
kita membentukkan, artinya apa nih? Integralnya bentuknya aljabar. Aljabar tadi diubah menjadi trigono. Integralnya integral trigono, selesai hasilnya trigono kan? Trigono, hasil trigono dikembalikan lagi fungsi aljabar. Jadi itu ceritanya gitu. Itu yang namanya disubstitusi dengan trigonometri ya. Oke. Nah, bentuknya ini adalah 3 ya, akarnya. Bentuk akar. Akar dari A kuadrat kurang X kuadrat, akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat, akar dari X kuadrat min A kuadrat. Ya, ada 3 bentuk. Nah, ini yang maksud saya gini, Anda tidak hafal tapi Anda bisa turunkan sendiri. Saya selalu ngajarnya tidak dihafal rumusnya, tapi bisa turunkan sendiri. Ya. Nah, bagaimana kita menurunkannya? Setiap bentuk ini ada 2 cara. Ya. Jadi setiap bentuk ini ada 2 cara. Yang pertama, yang pertama ini adalah akar A kuadrat kurang X kuadrat, akar A kuadrat kurang X kuadrat. Dia menggunakan segitiga siku-siku sembarangan. Ya. Segitiga siku-siku sembarangan. Artinya bukan sama kaki ya. Sudutnya ya terserah mau pakai alfa boleh, pakai theta juga boleh. Pakai alfa boleh, pakai theta boleh ya. Nah, kuncinya adalah kalau selisih 2 kuadrat, ini kan elemennya A ya. Yang depan A, belakang X. Elemen pangkat 2. Ya kan, jadi berarti A kuadrat. A itu adalah elemen pertama, X itu adalah elemen kedua. Atau yang depan belakang. Jadi kalau dia selisih 2 kuadrat, elemen yang depan A ini merupakan sisi miring. Sisi miring disebut juga apa? Hipotenusa. Hipotenusa ya. Yang satu lagi apa? Kaki siku-siku. Ya, kaki siku-sikunya ada 2. Kaki siku-siku vertikal atau kaki siku-siku horizontal. Karena ada 2, kemungkinan pertama X ini terletak pada kaki siku-siku vertikal atau kaki siku-siku horizontal. Betul enggak? Maka ada 2 kemungkinan. Yang kosong pasti akar. Karena Pitagoras ya. Yang kosong pasti akar. Kalau masuk sini apa? Y apa? X kuadrat tambah Y kuadrat adalah A kuadrat. Berarti A kuadrat kurang X kuadrat adalah Y kuadrat. Betul enggak? Y kuadrat adalah A kuadrat kurang X kuadrat. Berarti Y berapa? Akar dari A kuadrat kurang X kuadrat. Paham maksudnya? Ya. Yang kosong pasti adalah akar. Nah, sekarang cara cari komponennya gimana? Yang komponen yang ini masuk sini adalah mencari X-nya berapa. Setelah X-nya dapat, berapa DX-nya, berapa akarnya. 3 unsur itu. Berapa X-nya, berapa DX-nya, berapa akarnya. 3 unsur. Mencari X-nya selalu X dengan bilangan. Itu juga akar dengan bilangan nanti ya. Jadi X dengan bilangan A. Jadi X per A apa? Jadi kita pelajari dalam trigonometri apa? Ini theta, misalnya. Di hadapan sudut adalah Y. Sisi miring adalah R. Yang satu lagi proyeksi. Ya kan? Apa namanya nih? R ini adalah disebut proyektum. Istilahnya pernah diajar lagi ya? Di SMA. Zaman saya masih diajarkan. Proyektum. Ini pelaku, aktor. Makanya namanya proyektor. Hasilnya si proyeksi. Mungkin Anda lihat segitiga. Sebetulnya pengertian proyeksi itu bisa ini. Ini ada satu garis. Saya proyeksikan terhadap garis datar. Tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Ini tegak lurus. Ya, misalnya ini tegak lurus. Nah, ini yang proyektum. Aktornya berarti 2 nih. Proyektor ada 2. Hasilnya si proyeksi. Ngerti dari gambar ini, ngerti enggak? Artinya garis yang ini, garis yang diproyeksi adalah AB, hasilnya CD. Hasilnya CD. Jadi
Garis yang proyeksi disebut proyektum. Pelaku kan aktor ya. Aktor. Jadi proyektor ada 2. AC dan BD. Kalau di sini mengapa ada 1? Karena ini 0. Ya, sini 0 gitu misalnya. Paham ya? Di hadapan sudut adalah proyektor Y. Garis yang diproyeksi adalah garis miring proyektum yang merupakan hipotenusa atau sisi miring, dan hasilnya proyeksi adalah proyeksi. Ya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Nah, kalau sudah jelas, baru kita lanjutkan ke sini. Tadi saya katakan, kalau selisih 2 kuadrat, maka elemen yang depan A adalah sisi miring atau hipotenusa. Yang belakang apa? Kaki siku-siku. Sehubungan kaki siku-siku ada 2, kaki vertikal dan kaki horizontal. X boleh bebas. Boleh di vertikal, boleh di horizontal. Betul nggak? Ini di vertikal, ini di horizontal. Yang kosong diisi oleh akar. Sudah jelas sampai sana? Nah, sekarang apa hubungan X dengan A? Ya, betul. Sin theta. Hati-hati, walaupun rumusnya sin to YPR, tapi ini di hadapan sudut loh. Berarti di hadapan sudut, X di sini adalah Y, betul enggak? Terus A-nya adalah sebagai R-nya. Dan akar ini adalah sebagai X-nya, betul enggak? Paham maksudnya? Ya. Kemudian kali silang nih. Ini dapat X-nya adalah, X per A adalah sin theta, maka X berapa? A dikali sin theta. Kemudian turunan X terhadap theta apa? A dikali turunan sin apa? Cos. Kali silang d theta-nya, maka dx adalah A kali cos theta kali d theta. Nah, ini unsur-unsur ini yang tadi X-nya berapa, X-nya berapa, dan akarnya berapa. Nah, sekarang akar. Akar A kuadrat kurang S kuadrat terhadap bilangan A adalah apa? Akar per A. Akar per A adalah cos. Nah, ini yang saya ajarkan tadi keistimewaannya. Di mana ada sin, di situ ada cos. Paham? Di mana ada sin, di situ ada cos. Kalau di sini nanti di mana ada cos, di situ ada sin. Ya, ini pasangan abadi sebenarnya ya, pasangannya. Nah, sekarang ini X per A apa? Ini jelas nih. Cos, betul. Cos theta. Ya. Kali silang A-nya kali silang, maka X adalah A kali cos theta. Turunan X terhadap theta adalah A kali turunan cos apa? Min sin. Hati-hati, min sin theta. D theta kali silang, maka dx adalah min A kali sin theta kali d theta. Inilah dx-nya disubstitusi nanti. Ya, disubstitusi, diganti ya. Kemudian apa hubungan akar A kuadrat kurang S kuadrat dengan bilangan A? Apa? Sin. Itu tadi. Di mana ada cos, di situ ada sin. Maka kali silang A-nya, maka akar adalah A kali sin theta. Jadi ada 2 cara penyelesaiannya. Jawabannya kelihatannya berbeda, namun salah satunya bisa diteruskan hingga sama dengan yang pasangan yang lain. Jelas ya? Sudah jelas sampai sini? Oke. Ini yang sulit ini ya. Ada sebetulnya ini ada yang di itu juga Anda bisa lihat nanti ya. Baik. Sekarang yang kedua yang ini. Ya, ini yang pertama tadi udah selesai, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah akar A kuadrat ditambah X kuadrat dibagi 2 nih. Ini akar A kuadrat ditambah X kuadrat. Gunakan segitiga siku-siku sembarangan. Ini siku-siku, ini sudut theta juga sama. Ini siku-siku sudut theta. Kalau jumlah 2 kuadrat itu apa artinya? Pitagoras. Ingat Pitagoras, ini merupakan kaki. Nah.
A dan X sebagai kaki, betul nggak? Jadi X-nya bisa di sini, A-nya bisa di sini enggak? Bisa terbalik, bisa. A-nya di sini, X-nya di sini. Maksudnya ini kaki vertikalnya bisa X, horizontalnya A. Atau terbalik. Kaki A sebagai kaki vertikal, X sebagai kaki horizontal. Yang kosong diisi oleh akar. A kuadrat ditambah X kuadrat. Ini juga yang kosong diisi oleh akar. A kuadrat ditambah X kuadrat. Sekarang baru kita cari hubungannya. Apa hubungan X dengan A? Apa hubungan akar dengan A? Selalu ya, selalu tadi. Ini Anda cari sendiri kan? Bukan dihafal. X per apa sini? Tangan, betul. Tangan theta. Pasti di bawah apa? Di mana ada tangan, di situ ada tekan. Ya, oke, kita lihat ya. Kali silang, ini kali silang X adalah A kali tangan theta. Ini X dapat udah. Turunan X terhadap theta adalah A kali turunan tangan apa? Tekan kuadrat theta. Kali silang, maka dx adalah A kali tekan kuadrat theta d theta. Ini D. Kali integral dimasukkan dx. Apa hubungan akar dengan bilangan A? Akar per A. Kalau A apa akar? Kosinus. Akar per A, kebalikan kosinus apa? Tekan. Benar kan? Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Itu enggak? Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Oke. Sampai sini jelas? Nah, ini sekarang ini juga sama. Apa hubungan X dengan A yang bentuk yang lain? X per A apa? Lalu X per A, jangan A per X ya. X per A apa? Kotangen. Kotangen theta. Kali silang, A-nya X adalah A kali kotangen theta. X dapat turunan X terhadap theta apa? A dikali kotangen theta turunannya apa? Min kosekan kuadrat theta. Kali silang d theta-nya, maka dx adalah min A kali kosekan kuadrat theta d theta. Apa hubungan akar dengan bilangan A? Akar per A. Kalau A per akar adalah sinus, akar per A kebalikan sinus apa? Kosekan. Benar? Di mana ada kotangen, di situ ada kosekan. Kokoriko. Ingat kokoriko, koko. Kosekan dan kotangen. Ya. Oke, oh ya ini A-nya kali silang, ini juga A-nya kali silang. Sehingga akar dapat kita cari, akar A kuadrat tambah S kuadrat adalah A kali sekan theta. Ini juga akar A kuadrat tambah S kuadrat adalah A kali kosekan theta. Jelas? Ini yang bentuk kedua. Nah, kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah bentuknya akar kebalikan dari nomor 1 tadi. Jadi yang nomor 1 A kuadrat kurang S kuadrat, sekarang S kuadrat kurang A kuadrat. Ya, dibagi 2. Akar dari X kuadrat min A kuadrat. Kita gunakan segitiga sembarangan, siku-siku sembarangan. Theta hitam. Sudut theta ya. Ini pakai juga segitiga sembarangan, siku-siku sudut theta. Nah, seperti nomor 1 tadi, selisih 2 kuadrat yang depan merupakan sisi miring, ya enggak? Sisi 2 kuadrat X yang depan X ya. Maka sisi yang depan rusuk yang komponen yang depan X adalah sisi miring atau hipotenusa. Yang satu lagi apa? Kaki siku-siku. Kakinya bisa kaki vertikal atau kaki horizontal. Ya, nah. Yang kosong diisi oleh akar. Yang kosong diisi oleh akar. Oke ya.
Nah, sekarang apa hubungan X dengan A? Apa hubungan X dengan A? S per A apa? Kosekan. Kebalikan sinus. Kosekan, betul. Kali silang, X adalah A kali kosekan theta. X ya. Turunan X terhadap theta adalah apa? A kali turunan kosekan apa? Min koko. Enak, min kosekan kali kotangan. Turunan kosekan adalah min koko. Min kosekan kali kotangan. Kemudian d theta-nya kali silang, maka dx adalah min a kali kosekan theta kali kotangan theta kali d theta. Benar? Ini yang kita masukkan dalam integralnya dari fungsi aljabar berubah dari fungsi trigonometri. Sekarang apa hubungan akar x kuadrat min a kuadrat dengan bilangan a? Apa? Akar per a. Kalau a apa akar? Tangan. Akar per a kebalikan tangan apa? Kotangan a. Ingat tadi di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Di mana ada kotangan, di situ ada kosekan, ya kan? Kali silang, maka akar adalah sama dengan a kali kotangan a. Tinggal terakhir ini, the last one. X per a apa? Kalau a per x adalah kosinus, X per A adalah kebalikan kosinus apa? Sekan. Kali silang, maka X adalah A kali sekan theta. Dapat X. Turunan X terhadap theta apa? A kali sekan turunannya apa? Sekan sendiri dikali tangan theta. Maka dx berapa? A kali sekan theta kali tangan theta kali d theta. Ya, dx. Oke, dx. Nah, dapat apa hubungan akar x kuadrat min a kuadrat dengan bilangan a? Akar per a adalah tangan. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Maka ada dari len integral sekan apa? Len agak mutlak sekan tambah tangan. Kalau integral kosekan apa tadi? Len ko kurang ko, kosekan kurang kotangan. Nah, itu pasangannya itu. Ini kali silang sehingga akar x kuadrat min a kuadrat adalah a kali tangan theta. Sudah jelas tiga pasang itu? Ada 6 ya, 3 pasang ya. Nah, mungkin Anda masih ingat ini dulu ya. Anda masih ingat bahwa y sama dengan arcus sin x. Sin x turunannya apa? Halo? Arcus sin x turunannya apa? Y aksen adalah seperakar 1 kurang x kuadrat. Betul nggak? Oke. Kalau ini saya integralkan, nah ini integral dx per akar 1 dikurang x kuadrat. Hasilnya apa? Ya balik ke sini deh. Arcus sin x tambah c. Betul nggak? Ini rumus kebalikannya. Tetapi kita bisa tanpa kebalikan, kita menggunakan integral dengan substitusi trigonometri, yaitu dari sini. Segitiga siku, ini theta, akar 1 kurang 1 ini kan 1 kuadrat ya, 1 kuadrat. Kalau selisih 2 kuadrat, yang 1 kuadrat ini ya, akar dari 1 kurang x kuadrat sama artinya akar dari 1 pangkat 2 dikurang x kuadrat. Maka yang depan satunya merupakan sisi miring. X-nya sebagai kaki siku-siku. Ini pasti sin apa ya? Kalau X-nya di sini cos. Ya, jadi ya. Min, jadi min ini. Jadi ini akar yang kosong. Sekarang kita cari apa hubungan X dengan 1. Ayo. Ini membuktikan itu. E per 1 apa? Sin. E per 1 adalah sin theta. Berarti X adalah ya. E per 1 adalah sin theta.
bagi 1 X sama dengan sin theta. Turunan X terhadap theta, dx per d theta, turunan sin apa? Cos theta kali silang, maka dx adalah cos theta d theta. Ya. Terus apa hubungan akar dengan bilangan 1 sama dengan apa? Akar per 1 adalah cosinus theta. Di mana ada sin, di situ ada cos. Itu pasangannya. Akar per 1 tetap akar sama dengan cos theta. Oke. Nah, kita buktikan. Apa benar nggak itu? Kita buktikan ya. Integral. Ini langsung. Ini tidak dibalik ya. Tidak dibalik. Dx per akar 1 kurang x kuadrat. Ini fungsinya aljabar. Kita ganti menjadi trigonometri. Itu namanya substitusi trigonometri. Kita ganti. Dx-nya berapa? Dx-nya adalah cos theta d theta. Oke. Akarnya sama dengan apa? Oh, akarnya adalah cos theta. Cos theta-nya bisa coret. Bisa coret. Maka tinggal integral d theta. Integral d theta apa? Theta tambah c. Oke? Nah, Anda lihat sini. Ya. X sama dengan sin theta. Ya, dari sini Anda. Atau dibalik, sin theta adalah X. Maka theta berapa? Theta adalah apa? Sudut pusat. Arcus itu kan sudut pusat deh. Atau busur di hadapannya. Sudut pusat dari sinus yang harganya X. Tenang. Ini. Hati-hati ya. Ini saya tunjukkan Anda. Yang ini. Yang saya kurung hijau. Ya. Ini saya balik ya. X sama dengan sin theta. Sin theta sama dengan X. Theta adalah sudut pusat. Arcus itu sudut pusat. Atau busur di hadapan sudut pusat. Dari sinus yang harganya X. Ini diganti sini. Jadi theta itu adalah arcus ARC ya. Arcus dari sinus yang harganya X ditambah C. Benar nggak? Halo, sama di atas sama kan? Ini yang saya katakan tanpa dibalik. Kita cari dengan bantuan integral dengan substitusi trigonometri. Satu lagi, arcus tangen. Kita lihat nih. Kalau Y adalah arcus tangen X, maka Y aksen apa? Per 1 ditambah X kuadrat. Sekarang integral dari dx per 1 ditambah X kuadrat hasilnya adalah arcus tangen X tambah C. Ini kalau dibalik ya. Ini kalau dibalik. Bagaimana kalau ini tidak menggunakan dibalik ini? Nah, kita gunakan apa? Bentuknya adalah bentuk akar 1 tambah X kuadrat. Nanti kan akar di pangkat 2, hilang nggak akarnya? Ya kan? Akar sampai ya. Menggunakan segitiga siku-siku sembarangan. Sudutnya theta. Nah, ini sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah X kuadrat enggak? Maka yang depan, oh sorry, ini Pitagoras. Sorry. Berarti 1 dan X sebagai apa? Kaki siku. Ini X, ini 1 enggak? Atau terbalik? Boleh terbalik ya. Yang kosong diisi oleh akar. 1 ditambah X kuadrat. Oke. Sekarang, apa hubungan X dengan 1? X per 1 apa? Tangen theta. X per 1 adalah X sama dengan tangen theta. Apa hubungan akar 1 tambah X kuadrat dengan bilangan 1? Apa? Adalah secant. Kebalikan cos ya. Secant theta. Akar per 1 adalah akar sama dengan secant theta. Oke. Nah, kalau ini di pangkat 2 kan jadinya apa? 1 tambah X kuadrat sama dengan secant kuadrat theta. Ya nak? Nah, ganti sini. Kita lihat soalnya. Jadi ini soalnya integral dx per 1 tambah X kuadrat sama dengan dx-nya apa tadi? Oh, ini belum cari, sorry. X adalah tangen theta. Dx per d theta apa? Adalah
Sekan kuadrat theta. Kali silang, maka dx adalah sekan kuadrat theta d theta. Enak. Saya ganti dx adalah sekan kuadrat theta d theta per 1 tambah x kuadrat apa hasilnya? Sekan kuadrat theta. Bisa coret enggak? Maka tinggallah integral d theta, hasilnya theta tambah c. Nah, kita ambil dari tangan nih. Dari bawah sini aja. Kita balik ya. Dari sini kita balik. Tangan theta berapa? Tangan theta adalah x, maka theta adalah sudut pusat atau arkus dari tangan yang harganya x. Ya. Jelas nih? Nah. Baru ini kita ganti. Tetanya apa? Arkus tangan theta ditambah c. Sebuti rumusnya atas. Yang ini. Sebuti tanpa menggunakan dibalik ya, tanpa dibalik. Ini menggunakan. Sampai sini jelas? Oke. Nah, kalau sudah jelas, nanti kita coba mencari yang lain ya, yaitu integral dx per akar x kuadrat min a kuadrat. Dengan dua cara. Bagaimana? Halo? Kita tadi mau lihat dulu ini. Ada? Jelas yang tadi ini? Ingat ya, kalau saya ngajar itu tidak dihafal, tetapi Anda bisa turunkan sendiri. Kalau lupa, Anda bisa turunkan sendiri. Jangan dihafal ya. Dihafal coba tanya sebulan lagi, lupa. Ya. Jadi caranya adalah kita bisa menurunkan rumusnya. Dan bisa Anda ajarkan pada adik-adiknya yang masih di SMA kalau ada yang tanya, kalau enggak. Atau adik ya, nantinya. Oke, sekarang kita coba lihat nih dengan dua cara. Hasilnya berbeda. Namun, jika salah satunya diteruskan, akan sama jawabannya. Ya, kita lihat. Ini cara yang pertama ya. Saya pakai segitiga yang siku-siku sembarangan. Sisi 2 kuadrat. Yang depan merupakan apa? Sisi miring. Yang satu lagi, kaki siku-siku. Yang kosong, akar. Sama caranya. Apa hubungan X dengan A? Tadi ya sama. Ada? Kosekan theta. Kali silang, A-nya kali silang. X adalah A kali kosekan theta. Turunan X terhadap theta adalah apa? A kali. Nah, kosekan turunannya min koko. Min koko. Min kosekan kali kotangan. Kemudian d tetanya kali silang, maka dx sama dengan min a kali kosekan theta kotangan theta d theta. Nah, ini yang disubstitusi nanti. Jelas? Apa hubungan akar dengan bilangan a? Lupa ingat tuh, di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Pasti itu, sudah pasti. Maka saya bilang pasangan abadi. Nah, A-nya kali silang, maka akar adalah sama dengan apa? A dikali dengan kotangan theta. Nah, sekarang kita coba selesaikan nih. Kita ganti ya. Berapa dx-nya? Dx-nya adalah min A kali min A kali kosekan theta kali kotangan theta kali d theta. Oke? Ya. Kemudian akarnya sama dengan apa? Akarnya nih. Akarnya adalah A kali kotangan theta. Nah, Anda lihat di sini yang saya coret A-nya coret, kotangannya coret, betul enggak? Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini sama dengan min keluar, tinggal kosekan theta d theta. Nah, ini yang kita rebutin tadi.
integral kosekan X dx. Ya enggak? Apa rumusnya? Min ln ko kurang ko. Kosekan theta kurang kotangen theta tambah C. Jelas? Jadi fungsi aljabar diubah di fungsi trigonometri. Di mana dx-nya diganti, akarnya diganti. Setelah itu dapat hasilnya trigonometri. Ini hasilnya trigonometri kayak ini. Nah, ini kita ubah jadi fungsi aljabar. Gimana? Kosekan ada di sini kan? Berapa kosekan? Tinggal nyontek sini. Kosekan adalah X per A. X per A. Kemudian kotangen berapa? Akar per A. Akar X kuadrat min A kuadrat per A. Karena penyebutnya sama, boleh nggak digabung? Jadi min ln X dikurang akar X kuadrat min A kuadrat per A tambah C. Inilah jawabannya. Kalau ini teruskan akan sama dengan kalau ini terbalik. A dan X, A dan akarnya ya. Sisi 2 kuadrat, A-nya bisa di vertikal atau di horizontal. Letakkan di horizontal. Oke, sampai sini jelas? Nah, sekarang kita cara kedua. Soal yang sama, tapi cara kedua integral dx per akar x kuadrat min a kuadrat. Sekarang segitiganya ini theta. Selisih 2 kuadrat yang depan merupakan sisi miring. A-nya tadi di kaki vertikal ya. A-nya tadi yang sebelumnya di kaki vertikal. Sekarang saya letakkan kakinya di horizontal. Maka yang kosong adalah akar x kuadrat min a kuadrat. Sekarang cari hubungannya. Apa hubungan X dengan X per A? Apa hubungan X per A? Kalau A per X adalah cos, X per A kebalikan cos apa? Sekan. Garis hilang, A-nya garis hilang, maka X adalah A kali sekan. Turunan X terhadap theta apa? A kali, turunan sekan apa? Sekan kali tangen theta. Kali silang d theta-nya, maka dx adalah A kali sekan theta kali tangen theta kali d theta. Apa hubungan akar x kuadrat min a kuadrat dengan bilangan A? Di mana ada sekan, di situ ada tangen. Anda lihat, cocok nggak? Akar per A adalah tangen. Cocok? Kali silang A-nya, maka akar adalah sama dengan A kali tangen theta. Oke. Nah, sekarang substitusi. Saya ganti. Berapakah dx-nya? Dx-nya adalah A kali sekan theta kali tangen theta kali d theta. Ya nak? Ini. Halo. Apa hubungan nilai akar apa? A kali tangen theta. Apa yang bisa coret? Yang bisa dicoret adalah A-nya coret, tangannya coret. Maka tinggal apa? Sekan. Ya. Tinggal sekan. Jadi tinggallah ini sama dengan integral sekan theta d theta. Ya. Nah, sekan itu rumusnya apa? Ln harga mutlak sekan ditambah tangan tambah C. Nah, kita kembalikan sini. Sekannya apa? Sekan adalah X per A. Tangan apa? Akar X kuadrat min A kuadrat per A. Tambah C. Karena A penyebutnya sama, dia gabung. Jadi X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat per A. Tambah C. Hasilnya beda enggak? Halo. Di sini pakai min. Ya, sini min. Ini ada min. Kalau min ini hilang, ini berubah menjadi sekawan. Jadi plus. Betul enggak? Anda lihat hasilnya di sini. Minnya hilang, ini jadi plus. Cocok? Tentu ada pertanyaan. Dari mana sih? Kok bisa sama gitu? Nah, sekarang kita buktikan. Ini saya sisip sini ya.
Yang ini saya teruskan. Ini saya teruskan. Apa yang terjadi? Ya. Atau ini saya pindahkan sini dulu ya. Kita pindahkan ke sini adalah min ln apa tadi? X dikurang akar X kuadrat min A kuadrat per A. Tambah C. Oke? Benar ya? Itu saya pindahkan. Yang ini. Saya pindahkan jadi. Nah. Ini artinya min 1 nanti. Kalau dipindahkan ke belakang, jadi pangkat enggak? Jadi ln X min akar X kuadrat kurang A kuadrat per A kurung pangkat min 1 enggak? Tambah C. Jadi pangkat min 1 kan? Kan log A pangkat N, N log A. N log A adalah log A pangkat N. Jelas? Nah, terus ini sama dengan ln. Nah, min 1. Pangkat min 1 seper enggak? Ya, seper. Seper dari X min akar X kuadrat min A kuadrat per A. Tambah C. Dan, nah, seper ini terbalik enggak jadi? A per X dikurang akar X kuadrat min A kuadrat. Tambah C. Itu enggak? Kalau penyebut mengandung akar, harus dirasionalkan. Harus diterukurkan. Ya enggak? Artinya dikali dengan sekawan dari penyebut enggak? Jadi min jadi plus dikaliin ya. Jadi menjadi sini ln harga mutlak A per akar X dikurang akar X kuadrat min A kuadrat dikali dengan sekawannya. Sekawannya apa? X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat. Atasnya pembilangnya juga sama. Supaya nilainya 1. Betul nggak? Ini nih kalau dicoret kan 1. Tambah C. Sehingga hasilnya apa? Ln A dikali X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat per ini dua ya. Ini X kali X A min B kali A tambah B apa? A kuadrat kurang B kuadrat enggak? Kuadratnya suku yang sama X kuadrat dikurang akar X kuadrat min A kuadrat pangkat 2. Betul enggak? Tambah C. Sama dengan apa? Ln A kali X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat per X kuadrat min. Ini akarnya kalau di pangkat 2 hilang enggak akarnya? Hilang. Tinggal X kuadrat min A kuadrat. Tambah C. Ini X kuadrat kurang X kuadrat habis enggak nih? Min kali min plus A kuadrat kan? Itu menjadi ln A kali X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat per A kuadrat. Tambah C. A-nya bisa coret 1. Ya, A-nya coret 1. Maka sama dengan ln X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat per A tambah C. Sama enggak hasilnya tadi? Yang sebelumnya mana tadi? Bawah. Sama kan? Ya. Jadi sudah terbukti. Ini kok ada ini ya? Ini apa tadi? Wah, ini enggak terekam. Kosong kan? Ini kosong enggak nih? Anda lihat nih. Saya tunjukin ini. Caranya saya harus ini on-nya saya off-kan, kemudian saya save. Ya, kita save ke tempat yang sama tadi. Penyakitnya ini mana? Oke. Terus ini C-start ini, C-start. Oh, ada sini ya. Tadi masuk sini. Dia timpa, ya. Timpa tadi itu kosong tadi ya. Karena tersimpan di OneDrive. Ya di cloud ya, cloud OneDrive. Oke.
Caranya setelah saya save, ini saya ditutup ya. Berarti ini tadi itu ya. Oke, mana ya? Jadi close ini. Saya panggil lagi ya. Kemudian harus ingatkan saya harus di-share. Kalau enggak ada ini ya. Nah, ini dipanggil lagi, harus dipanggil. Mungkin saya kasih namanya belakangnya 1, soalnya nanti bentrok materi ya. Kasih angka 1 belakangnya supaya aman. Nah, ini saya panggil lagi. Mungkin hilang tuh yang tadi ya. Mungkin hilang, mungkin juga kemarin terjadi hal yang sama, tetapi tidak hilang. Hilang di situ, tapi batu terakhir saya lihat ada deh. Aneh. Tidak tahu deh. Saya lihat. Mudah-mudahan. Oh, kok keluar ini? Ya. Ini yang tadi. Oh, enggak terekam ya? Wah. Berarti saya harus ambil dari OneDrive-nya tadi ya, sebentar. Ini waktunya. Atau Anda mau istirahat dulu? Jam 11 sudah langsung mulai lagi. Ya, 10 menit ya. Ya, sambil saya ambil ini. Kacau nih. Oh, enggak terekam nih. Mau istirahat dulu sebentar? 10 menit ya, cukup ya. Oke. Yang mau ke toilet, yang mau minum, silakan, atau mau sebentar. Ini mana sih? Saya mesti buka email saya. Ini ada di email saya tuh ada one. Oke, nih. Ah, ini dia nih, kayak awan ya. Ini ada kayak awan ini yang load gitu. Ini go to OneDrive. Kemudian saya buka direktorinya. Nah, ini dia. Kebetulan saya simpan tadi kan di itu ya. Tanggal 21 betul. Ini saya harus download, harus download dulu. Sudah. Nah, keluar ya pinggirnya. Nah, setelah download, oke. Saya buka lagi di yang baru ini. Explorer. Download. Di downloadnya ada. Ini dia nih. Ini saya copy ya. Saya copy ke untung selamatnya kenanya pakai itu tadi ya. Start ini. Keluar deh. Oh, keluar deh. Nih. Yang 5.000. Tadi itu 0 ya. Nah, Anda lihat ya, nanti ini ada penyakit di sini. Benar hilang ya. Cara pertama, cara kedua. Hilang kan? Benar hilang dia nih. Ampun. Oke, dapat kita ya, ulang lagi. Ini sudah tahu ya Anda ini tadi coret, tangannya coret, ya. Saya ulang lagi sedikit nih, sambil Anda istirahat aja.
Santai ya, santai. Oke, sehingga ini jadinya tinggal apa? Min integral kosekan theta d theta. Nah, integral kosekan adalah ln harga mutlak dari kosekan theta dikurang kotangen theta tambah C. Nah, ini masukkan min ln kosekannya adalah X per A, kotangannya adalah akar X kuadrat min A kuadrat per A. Karena penyebutnya sama, kita gabungkan jadi min ln X per A min akar X kuadrat min A kuadrat. Oh, sorry. Ini kita harus satukan penyebutnya. Kita satukan penyebutnya. Jadi ini per panjang A tambah C. Ya, ini yang tadi kan hasilnya ini teruskan masuk ke mana? Ini tadi bukan ya? Ya, masuk ke sini yaitu apa tadi? Min ln X dikurang apa tadi? Akar X kuadrat min A kuadrat per bilangan A tadi ya. Tambah C. Sama dengan minnya dipindahkan ke belakang jadi pangkat. Jadi ln X min akar X kuadrat min A kuadrat per A. Ini kurung pangkat min 1 enggak? Tadi ya. Tambah C. Sehingga ini sama dengan ln seper dari X min akar X kuadrat. Oh, sorry. Ini belum di itu ya. Belum di share. Itu tadi udah ada ya. Tidak apa-apa. Wah, tadi. Nah, ini harus share harusnya. Share. Meeting. Bukan meeting. Ini ya. Jadi tadi ya ini kan tadi A-nya bisa coret kotangan sehingga min kosekan theta d theta sehingga sesuai rumus min ln kosekan theta kurang kotangan theta harga mutlak tambah C. Kosekan X per A dan kotangan akar per A kita bisa gabung menjadi X min akar per A. Nah, ini kita lanjutkan ke sini. Ini tadi min satunya ini bisa pindah ke belakang menjadi pangkat ini pangkat. Kemudian seper dari ini ya, seper dari X dikurang akar S kurang A kuadrat per A tambah C. Sehingga ini sama dengan ln A per akar X dikurang akar S kuadrat min A kuadrat tambah C. Nah, ini karena penyebutnya mengandung akar, harus dirasionalkan, ditukurkan nama kata lainnya. Jadi ln A per X dikurang akar X kuadrat min A kuadrat. Kalau ada apa, ingat saya kalau sini putih semua itu kacau itu. Dikali dengan sekawannya X tambah akar X kuadrat min A kuadrat per X kurang akar X kuadrat min A kuadrat tambah C. Ada yang salah ini tambah sini. Ya, supaya satu. Jadi ini A kali XT tambah akar X kuadrat min A kuadrat per kuadrat suku yang sama S kuadrat dikurang akar di pangkat 2 kan. X kuadrat kurang A kuadrat pangkat 2. Ya, tambah C. Nah, ini sama dengan ln A kali X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat ditambah ini X kuadrat ini buka kurungnya X kuadrat min A kuadrat enggak? Akarnya hilang, tetapi X kuadratnya hilang, tinggal plus A kuadrat tambah C. Sehingga hasilnya ini adalah ln A kali X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat per A kuadrat. A-nya bisa dicoret enggak?
A coret 1, maka tinggallah ln X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat per A tambah C. Sesuai? Ini cara pertama tadi ya. Cara keduanya belum berarti ya? Nah, cara kedua harus diulang lagi. Tidak berulang nih. Ya udahlah. Integral dx dari per akar dari X kuadrat min A kuadrat. Cara kedua adalah menggunakan sedikit bosan Anda dengarnya. Siku ini theta. Kalau ini depannya X, di sini A-nya tadi horizontal. Maka ini vertikalnya menjadi akar. Nah, sekarang apa hubungan X dengan A tadi? X per A adalah secant, benar? Secant theta, sehingga X adalah A kali secant theta. Turunan X terhadap theta adalah A kali secant theta D theta. D theta aja belum. Ya. Oke. Jadi ini kali silang. Sehingga dx adalah A kali secant theta D theta. Apa hubungan akar dengan bilangan A? Hah? Secant kali tangan. udah hang ini. Oke, saya. Ya, ini diturunkan, ini adalah secant kali tangan ya. Secant kali tangan ya. Ini kurung begini. Ini secant kali tangan kali D theta, betul ya? Oke. Akar per A apa? Di mana ada secant, situ ada tangan. Kali silang A-nya, maka akar X kuadrat min A kuadrat adalah apa? A kali tangan theta. Kalau ini dipangkat 2 kan, hasilnya apa? Hilanglah akarnya. A dipangkat 2 A kuadrat, tangan dipangkat 2 tangan kuadrat theta. Ya, ini yang kita. Baru ini kita masukkan ke sini. dx-nya adalah kita ganti dengan A kali secant kuadrat secant theta, sorry. Secant theta kali tangan theta, tangan nih, kali D theta. Ini jadi belepotan. Ya. Ini tangan theta per A kuadrat kali secant theta. Oh ya, tadi salah berarti itu. A-nya ini coret 1 ya. Ada seper A-nya kan? Halo? Ada seper A-nya tadi itu. Berarti salah yang tadi itu ya, yang depannya. Berarti ini secantnya juga coret. Tinggal apa? Seper A keluar, tinggal apa? Keluar tinggal ini secant kali tangan betul nih. Terusnya seper A. Oh, ini tangan kuadrat. Salah ini salah, sorry. Ya. Ini adalah harusnya tangan kuadrat. Ya nak? Ini enggak pakai akar ini harusnya. Oh, pakai akar ya? Pakai akar enggak perlu nih. Ya, saya salah tadi. Terpengaruh dengan tangan tadi ini tidak perlu nih, harusnya ini tidak diperlu. Ya, sampai sana kan? Nah, ini diganti dengan apa? A tangan ya. A tangan. Jadi ini hasilnya adalah A tangan theta. Tangannya coret, A-nya juga dicoret. Sehingga tinggallah integral secant theta D theta. Yang hasilnya ln secant ditambah tangan theta tambah C. Hasilnya ln
X per A ditambah akar X kuadrat min A kuadrat per A tambah C. Kita gabung jadi ln X ditambah akar X kuadrat tambah kurang X kuadrat dikurang A kuadrat per A tambah C. Ini jawabnya tadi kan? Sampai sana. Sampai sana jelas? Oke. Stop ke sana ya, stop. Ini mengapa saya teruskan? Karena kita ingin tahu sama mana jawabannya. Kan tadi kelihatan berbeda kan jawabannya. Satu pakai min, ln, di dalamnya ada min. Satu lagi plus plus. Nah, min illa. Mengapa itu kita teruskan? Salah satu kita teruskan akan sama dengan yang satu lagi, ya kan? Dalam ujian sampai sana masing-masing berbeda hasilnya. Dua-duanya benar. Enaknya esai gitu. Kalau pilihan ganda, mabuklah Anda. Harus sampai sama persis. Ya, harus sampai sama persis. Oke ya. Oke, sampai sini jelas? Oke. Ini yang shift pertamanya kepanjangan tuh ya. Jadi saya stop dulunya punya apa? Di sini leave, end meeting, and